Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai utang negara dan pembangunan infrastruktur dengan saya sendiri di Gading Hera Asela Junior. Topik ini dipilih karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat daya saing Indonesia. Namun pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga pemerintah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan termasuk utang negara. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan saya bahas adalah apakah utang negara merupakan beban bagi perekonomian atau justru menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola secara tepat. Sebelum membahas utang negara, kita perlu memahami kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kondisi terkini ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Shock absorber APBN tetap berperan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi. Prioritas pembangunan pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Lalu posisi utang pemerintah pada saat ini yaitu sekitar 9.637,90 triliun per 31 Desember 2025. Posisi utang tercatat sebesar 40,4,6% terhadap PDB, yang mana rasio posisi utang tersebut masih di bawah batas 60% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Mengapa pemerintah berutang untuk infrastruktur? Dalam teori ekonomi Keynes, pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Kebijakan kebutuhan pembangunan sangat besar sementara penerimaan negara belum mencukupi. Pemerintah dapat menggunakan pembiayaan utang sebagai salah satu instrumen fiskal. Dari perspektif public debt theory, utang tidak selalu bersifat negatif. Utang dapat menjadi instrumen yang produktif apabila digunakan untuk membiayai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Lalu praktik tersebut dapat dilihat di Indonesia melalui pembangunan berbagai proyek strategis nasional seperti jalan tol, pelabuhan, bendungan, bandara, dan kawasan industri. Lalu peluang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dan distribusi. Menurut teori pertumbuhan Solo, peningkatan modal fisik, termasuk infrastruktur, dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan konsep multiplier effect dari Keynes, belanja pemerintah untuk pembangunan akan menciptakan efek berantai. Proyek pembangunan menyerap tenaga kerja, meningkatkan permintaan bahan bangunan, menggerakkan sektor transportasi dan jasa hingga akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, apabila utang digunakan untuk membangun infrastruktur yang produktif, manfaat ekonominya tidak hanya dirasakan saat proyek dibangun, tetapi juga setelah proyek tersebut digunakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Risiko penggunaan utang negara. Meskipun utang memiliki manfaat sebagai sumber pembiayaan pembangunan, penggunanya tetap memiliki risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Yang pertama ada beban bunga meningkat, semakin besar utang, semakin besar pula kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Apabila penerimaan negara tidak meningkat secara seimbang, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk membayar kewajiban tersebut. Di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap tergolong sehat karena didominasi utang jangka panjang dengan rasio utang luar negeri terhadap PDB sekitar 29,6% pada April 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia terus menjaga keberlanjutan pembiayaan serta meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi. Untuk memahami manfaat utang negara, kita dapat melihat implementasinya melalui berbagai proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah memanfaatkan pembiayaan negara untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bendungan, MRT, bandara, dan lain-lainnya yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Berdasarkan berbagai evaluasi pemerintah, pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif berupa meningkatnya mobilitas barang dan manusia, menurunnya biaya logistik, serta meningkatnya daya tarik investasi di berbagai daerah. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol Trans Jawa mempercepat distribusi barang antar kota sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya transportasi menjadi lebih efisien.
Menurut analisis saya, utang negara tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besar kecilnya nominal. Banyak masyarakat menganggap semakin semakin besar utang berarti kondisi ekonomi semakin buruk, padahal dalam ilmu ekonomi publik, penilaian utang harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan utang tersebut. Jika utang digunakan untuk membangun infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat distribusi barang, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka utang tersebut dapat dikategorikan sebagai investasi produktif. Lalu ada pandangan penulis yaitu utang negara bukanlah indikator buruk, yang harus dinilai adalah kualitas pengelola utang, efektivitas proyek yang dibiayai, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Lalu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah sebaiknya memprioritaskan proyek infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi tinggi, baik dari sisi produktivitas maupun pemerataan pembangunan. Kedua, setiap proyek perlu melalui studi kelayakan yang komprehensif. Tiga, pemerintah dapat memperluas skema KPBU sehingga pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun utang negara. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa utang negara bukanlah sesuatu yang harus dipandang negatif secara mutlak. Dalam konteks Indonesia, utang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penggunaan utang harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak melebihi APBN di masa depan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai utang negara dan pembangunan infrastruktur, risiko dan peluang. Sekian, terima kasih.